Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajah bersama kita Ustaz Ahmad Jailani masih dalam pembahasan hadis pilihan dari kitab Sahih Bukhari di kitab Taisir fi Fatim. Dan kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Ustaz Ahmad Jailani waktu dan tempat kami persilakan pada tafadhol maskurun. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita kembali lagi di kajian rutin kita bersama teman-teman Awira Village, dan insyaallah pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Taisir Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi. Semoga Allah memberikan keberkahan usia kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada hari ini, dan juga diberikan taufik oleh Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan bacakan hadis yang berikutnya tentang hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam min kamalil iman. Ya, jadi kecintaan kepada Nabi merupakan bagian daripada kesempurnaan iman. Ya. Hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya. Dari Abi Hurairah, jadi Abi Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau masuk Islam setelah perang Khaybar, ya. Jadi memang tidak termasuk generasi awal di kaum Muhajirin. Beliau adalah kaum Ansar dan masuk Islamnya ketika setelah perang Khaybar. Kemudian Abu Hurairah memang sangat instan, ya, intens dengan Rasulullah atau disebut dengan mulazamah, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan melalui beliau karena beliau seorang pembelajar sejati, ya, terus mengikuti majelisnya Rasulullah karena beliau ini adalah tinggal di Masjid Nabawi, ya, masjid yang didirikan oleh Nabi pada waktu itu di Madinah Al-Munawwarah. Ada yang menyebutkan beliau adalah merupakan ahlu sufah. Ya, ahlu sufah itu adalah orang yang tinggal di selasar masjid, ya, tinggal di situ, kemudian tidak memiliki rumah, gitu. Tapi di masjid itulah terjadi mulazamah beliau terhadap Rasulullah SAW, mengkaji ilmu sampai menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Maka dengan demikian itulah yang menyebabkan beliau walaupun hanya 3 tahun bersama Rasul, tapi bisa meriwayatkan banyak hadis, gitu, ya. Baik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fawalla janab si biyadihi," dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya ini kalimat lain dari demi Allah, gitu, ya. La yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga menjadikan aku, ahabba, lebih dicintai, ilaihi, daripada, min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan juga anaknya, gitu, ya. Jadi hadis ini yang kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum itu bukan berarti tidak beriman. Maksudnya adalah imanan kamilan, tidak sempurna iman seseorang, gitu, ya. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW itu lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri, kemudian orang tuanya, dan juga anak-anaknya, ya. Jadi ini adalah keimanan, ya, bagian daripada keimanan bahwa kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib mencintai Nabi SAW.
Nah, jadi wujud keimanan kita kepada Rasul ya sebagai bagian daripada rukun iman adalah kita mencintai para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Bahkan disebutkan di sini tidak sempurna iman seseorang apabila kecintaan kita kepada Nabi itu dikalahkan, ya dikalahkan oleh kecintaan kita kepada selain Nabi Muhammad SAW daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ya, maka kecintaan kita kepada Nabi itu wajib mutlak harus kita miliki sebagai seorang mukmin dan juga sebagai seorang muslim. Gitu ya. Nah, daripada siapa? Daripada dirinya sendiri. Karena biasanya manusia itu, gitu ya, manusia dengan dorongan kebutuhan jasmani, kemudian dengan naluri yang dimiliki itu, dia senantiasa akan mencintai dirinya. Ya, mencintai dirinya, kemudian menjaga dirinya agar tidak tersakiti, memenuhi kebutuhan dirinya, gitu ya. Sehingga ketika ya ada manusia yang mengedepankan dirinya, artinya dia lebih mementingkan kepada dirinya sendiri, ya itu tidak dikatakan orang yang beriman, gitu ya. Maksudnya tidak sempurna imannya dibandingkan kita cinta kepada Nabi. Artinya apa? Ketika ada sesuatu kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya, gitu ya, lalu kemudian itu berbenturan dengan kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, maka kewajiban kita adalah lebih mengutamakan kecintaan kita kepada Nabi, gitu ya, lebih mengedepankan kecintaan kita kepada Nabi. Misalkan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, gitu ya, melaksanakan perintah Nabi, ya, kemudian menjauhi larangan Nabi, ya, karena Nabi itu kan kalau kita lihat itu ada dua hal. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai amal jibiliyah, ada gueru jibiliyah. Jadi amal Nabi itu ada dua. Yang pertama ada amal jibiliyah, jadi tindakan-tindakan yang sifatnya seperti sifatnya adalah jibiliyah. Jibiliyah itu adalah sisi manusianya Nabi. Yang kedua adalah amal Nabi yang itu gueru jibiliyah, bukan sisi Nabi sebagai seorang manusia. Artinya sisi Nabi sebagai seorang Nabi, sisi Rasulullah atau Muhammad SAW sebagai seorang Nabi. Nah, yang wajib kita ikuti adalah sisi kenabiannya Muhammad SAW. Ya, sisi kenabiannya Rasulullah. Maksudnya apa? Kenabian di sini adalah kita mencintai Rasul sebagai seorang Nabi dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintah Nabi. Ya, jadi sunnah Nabinya itu di situ. Ya, yang disebut dengan sunnah Nabi itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan diamnya Nabi dalam segala hal, dalam hal apa? Dalam amal goiru jibidahnya Nabi. Nah, dalam amal Nabi sebagai seorang, dalam amal Muhammad SAW sebagai seorang Nabi. Ya, maka sebagai seorang Nabi, beliau menyampaikan tentang kaulnya, misalkan memerintahkan kita untuk jujur, ya, melarang kita untuk berdusta, itu kita ikuti. Ya, kemudian juga melaksanakan sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu sebagai sunnah. Atau kemudian melaksanakan sunnah, ya. Sunnah itu ada dua definisinya juga, ya. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah dalam pengertian sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, data sunnah gitu, ya. Maksudnya sunnah di sini adalah al-hadis tadi tuh, diam, akwal, ucapan, perbuatan, dan diamnya Nabi, itu sunnah. Ya, di dalam sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, sunnah yang kedua mana? Sunat. Sunat itu artinya mandubah. Jadi amal-amal yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan kita rugi. Ya, tapi kalau sunnah definisi yang pertama itu sunnah dalam pengertian semua akwal, perkataan, semua afal, perbuatan, semua takrir, diamnya Nabi terhadap suatu perkara sebagai Muhammad, posisi beliau sebagai seorang Nabi. Itu sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Tapi kalau yang sunnah yang kedua itu maksudnya adalah hukum mandubah. Ya, yang 5 itu kan ada 5, ada wajib, sunnah, nah itu ya, mubah, makruh, sama haram. Maka sunnah yang kedua itu definisinya sunnah yang kedua. Maksudnya adalah amal-amal yang sifatnya mandubah atau nawafil, gitu ya, itu perlu dipahami. Nah, jadi ini amal yang disebut sebagai amal ghairu jibiliyah. Jadi Nabi yang bukan hanya dilihat sebagai seorang manusia biasa, tetapi seseorang yang diangkat sebagai Nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah itu. Nah, sedangkan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan jibiliyah, itu perbuatan Nabi sebagai seorang manusia, maka hukum
kita mengikuti itu tidak mubah saja, hukumnya mubah. Misalkan seperti rambutnya Nabi, misalkan kan rambutnya Nabi itu kan segini sepundak misalkan, ya, sepundak begitu. Atau misalkan gigi Nabi yang belah, ya. Kan tidak juga kita kemudian membelah gigi kita biar menyerupai Nabi, enggak juga, gitu kan? Atau rambut kita harus sepundak juga tidak, ya. Atau cara berjalan Nabi yang lebih condong ke depan dan lebih cepat gitu ya, jalannya tidak lambat gitu ya. Jadi jalan Nabi itu seperti seseorang yang turun dari turunan. Nah, jadi ini amal-amal yang jibliyah ini itu ya, atau seperti cara duduknya Nabi gitu ya, beliau sebagai seorang manusia. Nah, disebut oleh para ulama menyebutnya sebagai irsyadiyah. Nah, irsyadiyah ini para ulama kemudian menghukumi itu mubah saja. Mubah kita mencontoh Nabi dalam hal-hal sisi manusianya Nabi gitu ya. Dan ketika kita mencontoh pasti ada hikmah, ada kebaikan di balik itu. Ya. Ada kebaikan di balik. Tapi dia tidak termasuk bagian daripada yang 5 tadi. Tidak masuk dalam sunnah adalah pengertian yang kedua tadi, wajib, sunnah, mubah gitu ya. Gitu ya. Jadi posisinya beda. Karena Nabi kan mau tidak pun juga sebagai seorang manusia. Ya, ana basyarun mislukum yuha ilayya, kata Nabi. Aku itu manusia seperti kalian. Nah, yang bedanya itu saya diberi wahyu. Gitu kan, diberi wahyu. Nah, maka amal Nabi yang disebut sebagai sunnah tadi, amal yang ditunjuki oleh wahyu. Artinya Nabi melakukan itu berdasarkan wahyu. Tapi ada juga amal Nabi yang dalam posisi beliau sebagai seorang manusia biasa gitu. Amalnya juga ada, perbuatan Nabi seperti perbuatan manusia biasa. Nah, perbuatan Nabi seperti manusia biasa ini namanya irsyadiyah, itu memang hukumnya mubah kalau kita mau ikutin. Tidak juga tidak apa-apa. Namanya juga mubah gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, tetapi dalam konteks bahwa kita harus mencintai Nabi melebihi siapapun dari makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, itu hukumnya wajib. Secara hukum syariat itu wajib, secara keimanan itu bagian daripada keimanan. Jadi beriman kepada Nabi itu harus diiringi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Melebihi siapa? Melebihi diri kita sendiri dan melebihi orang tua kita. Jadi jika ada amal perbuatan orang tua kita yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka tidak perlu kita ikutin. Ya, misalnya perintah orang tua yang meminta kita untuk ya apapun misalkan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak perlu kita ikutin. Ya, misalnya ya, mungkin di kampung-kampung orang tua kita masih mengikuti tradisi adat kebiasaan ya. Kalau ada nikahan itu misalkan harus simpan beras ke tempat penyimpanan beras, makanan-makanan itu ya, buat sesaji atau buat hidangan tamu-tamu itu sebagian disisihkan untuk disimpan di tempat penyimpanan beras. Ini kan tradisi, itu tidak sesuai dengan perintah Nabi. Nah, kita tinggalkan. Ya. Atau misalkan tradisi kalau nikah itu perempuannya harus dikerok alisnya, ya kan, diganti dengan alis yang lain oleh oleh yang penghiasnya gitu. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi, malah bertentangan dengan perintah Nabi. Itu maka kita tinggalkan. Gitu. Nah, jadi walaupun orang tua kita, ya kita dengan baik, tentu dengan cara baik, kita menolak dengan cara baik dan menjelaskan dengan cara yang baik. Tentu karena mungkin orang tua kita masih erat dengan budaya-budaya masyarakat terdahulu, misalkan, ini kan adanya begitu. Dan juga dengan anak-anak kita. Nah, ini biasanya ya kecintaan kita kepada diri kita, kecintaan kita kepada orang tua kita, biasanya kalah dengan kecintaan kita kepada anak kita. Jangan sampai karena kita cinta sama anak kita, tapi kita melupakan kewajiban anak kita. Misalkan, ya, anak kita tidur, ya, kemudian nggak dibangunin sholat subuh, padahal mungkin dia sudah waktunya belajar sholat subuh, ya usianya sudah boleh dipukul ketika dia tidak sholat, gitu kan? Nah ini harus kita harus itu bahwa ini memang harus tega, gitu. Ini demi kecintaan kita kepada Nabi kita, bahwa Nabi kita memerintahkan anak kita ketika sudah usia 8 tahun atau 9 tahun itu boleh dipukul. Ya, jadi 7 tahun diperintahkan untuk sholat, ya, tapi tidak dipukul ya ketika usia 9 atau 10 tahun atau 8 ya. Itu boleh dipukul ketika dia tidak melaksanakan sholat. Nah ini kalau dibicarakan sejak awal, didiskusikan kepada anak kita akan terima. Gitu ya. Beda kalau perkaranya kita tidak pernah diskusi sama anak kita, tiba-tiba langsung main pukul saja, main tendang misalkan. Jadi kita harus ada kesepakatan bahwa kamu nak
yang diperintahkan oleh Nabi kita semua, Nabi Muhammad, untuk sholat. Ya, Nabi perintahkan kamu sholat ya, di usia 7 tahun. Nanti ketika usianya lebih daripada 7 tahun, ada perintah untuk dipukul kamu. Ya, kamu harus siap-siap ya. Artinya apa? Kamu harus siap-siap nanti tetap sholat agar tidak dipukul. Nah, ini kadang-kadang ada orang tua yang karena cintanya sama anak kita, kemudian membiarkan dia untuk tidak sholat, ya, atau kemudian membiarkan dia untuk tidak bisa ngaji, ya, atau membiarkan dia aktif di main HP saja, tidak ada waktu untuk sholat ataupun juga ngaji. Ini apa namanya? Orang tua harus paham dengan masalah ini. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya. Nah, kalau kita apa namanya lihat ke syarah, ya, syarah itu penjelasan daripada hadis ini. Ya, pertama misalkan qasamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sababuhu wa ikhtilaful ummati alaihi, ya, tentang sumpahnya Nabi, ya. Kan hadis ini dimulai dengan fawalladzi nafsi biyadihi. Ini kan sumpah, ya kan? Ini adalah sumpah dari kalimat apa namanya? Demi Allah atau wallahi, ya. Nah, walaupun maknanya para ulama itu ada memiliki dua pandangan, ya. Pandangan yang pertama bahwa kalimat walladzi nafsi biyadihi ini adalah maknanya mufawwidhah. Ya, mufawwidhah itu adalah urusan-urusan yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna walladzi nafsi biyadihi ini dikembalikan kepada rasulnya dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makna yang kedua itu adalah yu'ayyinuna lahu sarifan yaliqu kama yuqal al-muradu bil yadi al-qudrah wal aul aslamu wa tsani ahkam. Nah, yang kedua itu maksudnya adalah mu'awilah, kelompok yang mentakwilkan makna kalimat waladzi nafsi biyadihi itu adalah merupakan bagian daripada sumpah tadi. Ya, jadi kemampuan seorang untuk bisa bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua pendapat ini yang lebih lebih selamat itu pendapat yang pertama, dia dikembalikan kepada Allah dan Rasul yang mana daripada kalimat ini. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya ya bersumpah dengan perkara yang penting. Ya. Nah, jadi sumpah dengan perkara yang penting, walaupun itu misalkan tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau bersumpah harus atas nama Allah saja. Ya, tapi untuk Nabi karena ini mungkin ya sesuatu yang sangat penting, maka boleh bersumpah. Ya, maksudnya bersumpah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, maka kan kalau kalimatnya demi Allah misalkan itu maksudnya adalah ada sesuatu yang penting, pesan yang penting setelah kalimat wallahi atau fawalladzi nafsi biyadihi. Itu apa kalimat pentingnya? La yu'minu ahadukum. Nah, jadi perkara yang ingin disampaikan oleh Nabi ini perkara yang penting. Maka Nabi memulai pesan ini dengan sumpah, ya. Dengan sumpah fawalladzi nafsi biyadihi, kemudian dilanjutkan dengan fawalladzi nafsi biyadihi, dilanjutkan dengan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Gitu ya. Kemudian apa rahasia kenapa Nabi lebih mendahulukan al-walid dibandingkan al-walad? Kalimat misalkan hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi dalam hadis ini Nabi mengedepankan kalimat ayahnya, orang tuanya dibandingkan anaknya dulu. Kenapa? Karena Nabi qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-walida 'alal walad lil aktsariyah. Lianna kullu wahidin lahu walid wa laysa kullu wahidin lahu walad. Ya. Karena lebih kepada jumlah, ya, aktsariyah, jumlah yang banyak, karena setiap seseorang pasti memiliki orang tua dan tidak setiap seseorang itu memiliki anak, gitu ya. Nah, jadi tidak setiap
orang itu punya anak, tapi setiap orang pasti punya orang tua. Gitu. Maka orang tua didahulukan karena setiap orang pasti punya orang tua, ya kan? Tapi tidak setiap orang tua itu punya anak. Kan ada juga orang tua yang tidak dikaruniai anak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi maknanya adalah bahwa kenapa didahulukan orang tua? Karena orang tua itu lebih banyak dalam pengertian orang tua pasti memiliki setiap anak pasti punya orang tua, tapi tidak setiap orang tua itu punya anak. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengkhususkan ya al-walid dibandingkan walad karena manusia yang lebih mulia secara umum itu adalah orang tua. Ya kan? Orang tua itu kan makhluk yang kita hormati, kita muliakan. Nah, orang tua makhluk yang kita hormati, kita muliakan itu, walaupun kita menghormati dan memuliakan orang tua, tapi penghormatan kita dan pemuliaan kita kepada orang tua tidak boleh melebihi penghormatan dan pemuliaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu kira-kira ya. Jadi walid saja, orang yang harus kita hormati, harus kita muliakan, itu harus kita kalahkan. Ya, harus kita dahulukan pemuliaan dan pencintaan atau pemuliaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Misalnya kalimat setelah mencintai Nabi Muhammad itu setelah itu adalah kalimat orang tua. Gitu ya. Baru kemudian anak. Gitu ya. Kemudian terkait dengan pembagian ya. Jadi kalau kita lihat masalah cinta, ya. Cinta kepada Nabi itu bukan cinta naluriah. Nah, jadi cinta itu ada dua tuh. Ada cinta yang sifatnya istinai, cinta yang dibentuk, ya. Ada cinta yang sifatnya itu fitrah. Fitrah itu cinta yang sudah ada pada diri kita. Tidak perlu kita cari-cari, tidak perlu kita adakan pada diri kita. Nah, cinta yang fitrah, sifatnya fitrah itu cinta kepada cinta yang muncul dari gorizatun nau. Cinta yang muncul dari naluri untuk melestarikan keturunan. Misalkan cinta kepada orang tua, itu kan fitrah itu. Ya, pasti setiap anak tuh mencintai orang tuanya. Ya. Ada anak yang membunuh orang tuanya, pasti dalam hatinya dia cinta kepada orang tuanya. Ya, pasti dia cinta. Atau orang tua sayang sama anaknya, pasti itu. Rasa sayang sama anak itu pasti ada. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi kalau ada anak atau orang tua melakukan kekejaman kepada orang tua atau sebuah anak, berarti fitrahnya itu ternodai atau fitrahnya itu sudah menyimpang dari fitrah manusia. Karena fitrah manusia yang namanya cinta kepada orang tua, cinta kepada anak itu sesuatu hal yang fitrah, sesuatu yang sifatnya naluriah. Ada pada setiap diri manusia, mau yang muslim ataupun non muslim, itu pasti punya namanya cinta kepada orang tua. Ataupun juga cinta kepada pasangan, cinta kepada istri, cinta kepada suami, ya kan? Itu fitrah manusia. Artinya tidak perlu diada-adain, itu sudah ada. Ya, cinta itu sudah ada. Nah, itu fitrah yang cinta yang sifatnya fitrah sudah ada dalam diri kita. Nah, tapi cinta yang kedua, cinta yang sifatnya istinai, cinta yang kita bentuk, cinta yang kita bangun berdasarkan kesadaran, itu cinta kepada Allah dan Nabi. Nah, cinta kepada Nabi itu bukan cinta fitriah, tapi dia cinta yang harus kita bangun, yang harus kita datangkan dari kesadaran. Ya. Dan ini hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Karena orang-orang kafir tidak akan memiliki kecintaan itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bukan fitrah. Tapi dia lebih kepada istinai, bentukan daripada diri kita. Kesadaran, keimanan, maka muncullah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini dua kecintaan. Maka kecintaan kita kepada Nabi itu harus kita bangun. Harus kita bangun dengan kesadaran. Maka biar kita memiliki rasa cinta yang benar, maka harus ngaji gitu loh. Kenapa? Karena ngaji itu mengisi kesadaran kita. Kesadaran itulah yang akan membentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi cinta ini harus kita bentuk, cinta ini harus kita bangun. Tidak bisa kemudian kita ada dengan sendirinya. Ya, kecuali kalau cinta kepada tadi orang tua, istri, anak itu atau saudara-saudara yang lain, itu cinta yang sifatnya naluriah. Ya,
Setiap manusia pasti punya itu. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad itu berdasarkan kesadaran, keimanan kita, ya akan muncul kecintaan itu. Harus dimunculkan, harus dimunculkan. Nah, bagaimana agar kita bisa terjaga rasa cinta kita kepada Nabi? Ya, dengan melaksanakan segala perintahnya, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Ya, perintah-perintah Nabi misalkan tadi seperti kita melaksanakan perintah Nabi untuk melakukan sholat seperti hanya beliau sholatnya Nabi, melakukan haji seperti hanya manasiknya haji Rasul misalkan, atau melaksanakan kesunahan lain misalkan sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, sholat duha, puasa Senin Kamis, ya, atau membaca Al-Quran atau belajar menjadi pencinta ilmu, itu kan dalam rangka untuk mewujudkan menjaga kecintaan kita kepada Nabi. Dan bagaimana mungkin kecintaan itu akan muncul kalau tidak dibangun dengan kesadaran? Dan bagaimana mungkin kecintaan itu akan tetap berjalan, ada terus kalau tidak ada kondisi-kondisi yang menjaga kekonsistenan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dengan bersolawat, bersenandung solawat di jalan misalkan, ya, bersolawat, gitu ya. Jadi ini adalah cara kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian nah, kalau dalam kitab ini disebutnya tadi hubbu amri tobi'i gorizi, disebutnya tadi ya. Jadi cinta yang sifatnya tobi'i, gorizi tadi, tobiat sifat, dan gorizah tadi itu naluriah. Ada yang sifatnya itu bukan gorizi dan juga bukan tobi'in gorizi, tetapi dia cinta yang dibangun atas dasar kesadaran. Ya. Nah, lalu apa tanda-tanda kita mencintai Nabi? Ya, disebutkan di sini ba'du alamati mahabbatin Nabi. Jadi sebagian tanda-tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah nasru sunnatihi, ya, menjaga kesunahan Nabi. Itu salah satu ciri kita mencintai Nabi dengan menjaga kesunahan Nabi. Ya, wadhi'bu an syari'atihi, ya, dan kita menunaikan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, watamanna huduru hayatihi, dan kita berkeinginan, ya, untuk bisa bertemu dengan beliau. Itu salah satu kecintaan itu, ya. Kita ingin bertemu dalam mimpi misalkan, atau bahkan kita rindu ingin bertemu beliau di surganya nanti. Maka munculkan tuh kerinduan itu dalam hati kita. Nah, kerinduan kita bahwa kita rindu ingin bertemu Rasul di dunia ini dengan mimpi misalkan, atau bertemu Nabi di akhirat nanti di surganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian daripada kecintaan kepada Nabi. Atau fayabdilu nafsuhu wa maluhu min ajli himayatihi, ya, kita mengorbankan jiwa kita dan harta kita untuk berkhidmat atau berkontribusi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, misalkan dengan memperjuangkan syariat Islam, ya kan, dengan mendakwahkan Islam, ya, dengan menjadi pewaris para nabi. Kan ulama itu pewaris para nabi. Al ulama warisatul anbiya. Ya, kita berusaha menjadi seorang ulama. Ulama itu pengertiannya begini: orang yang ngerti, orang yang paham dengan agamanya sendiri, itu adalah ulama. Ya, jadi ulama itu tidak mesti harus pakai undang-undang, pakai gamis itu, ya. Nah, itu mungkin sebagai bagian daripada karakter sifat gitu. Tapi dalam diri kita harus bangun bahwa kita harus menjadi orang yang ahli di agama kita sendiri, harus menjadi alim pada agama kita sendiri. Gitu. Sehingga dengan demikian kita akan mengorbankan waktu kita, harta kita, ya, untuk mencapai itu. Mencapai jadi orang yang mengerti dengan agama kita sendiri. Ya. Atau misalkan ada itiba kita kepada Nabi dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah, dalam perkara mengurusi keluarga, itu kan ada contoh-contoh Nabi, sunnah-sunnah Nabi bagaimana mengelola keluarga kita. Ya. Kemudian itiba dalam membangun masyarakat, itiba dalam membangun negara. Itu kan Nabi mencontohkan negara yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, maka kalau kita mencintai Nabi, maka kita ikuti semuanya tuh. Ya, ikuti bagaimana Nabi membina diri sendiri misalnya. Ya, Nabi bagaimana sih mencontohkan kepada kita membina diri kita, mengatur diri kita sendiri. Bagaimana Nabi kemudian memilih
mengarahkan kita untuk memilih makanan yang halal thayyib, menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat, ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian juga bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan saudara, dengan tetangga, ya, seperti yang kemarin disampaikan, atau bermuamalah dengan rekan-rekan kerja, dengan teman-teman dan juga dengan masyarakat secara umum, dan juga bagaimana Nabi mencontohkan kita bernegara, ya, bernegara menggunakan sistem ekonomi dalam Islam, menggunakan sistem sanksi dalam Islam, menggunakan sistem-sistem yang lainnya yang sudah Rasul wariskan kepada dan contohkan dalam sirah-sirahnya. Nabi itu sudah mencontohkan semua. Bahkan Nabi itu mencontohkan bagaimana menjadi hakim, ya, sebagai hakim muhtasib, sebagai qadi muhtasib, sebagai qadi yang menyelesaikan persengketaan di tengah-tengah pasar. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat, ya, itu Nabi langsung putuskan. Tapi dalam konteks ini muhtasib itu kan perkara-perkara yang sifatnya kalau dilakukan pelanggaran ini bisa mencederai atau mengancam hak-haknya kaum muslimin. Misalkan hadis tentang subratut ta'am, misalkan, ya, Nabi langsung menindak, ya, penjual yang berbuat curang, ya, di mana penjual itu menjual kurma, ya, tapi yang bagusnya di atas, yang jeleknya di bawah, tapi dijual secara gelondongan. Nabi langsung mengkritik dan langsung memberikan sanksi saat itu juga. Nah, itu namanya qadi muhtasib, qadi atau hakim yang bisa menindak, ya, pelaku pelanggaran syariat yang berkaitan dengan tadi hal-hal yang sifatnya bisa merusak hak-hak kaum muslimin itu di tempat. Nah, kalau kasus-kasus yang lain seperti pembunuhan, pencurian itu hanya bisa diselesaikan oleh hakim di majelis hakim atau di mahkamah peradilan. Ya, itu kan ada tuh contohnya Nabi seperti itu. Atau contoh Nabi ketika berperang itu bagaimana Nabi berperang, adab-adab perang, perintah-perintah Nabi ketika berperang, itu kita contoh. Jadi semua hal itu ya harus kita lakukan, ya, sebagai bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa takhalluqu bi akhlaqihi fil jud, ya. Kemudian kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, ya. Bukan kata Sayyidina kayak seperti Sayyidatati Aisyah radhiyallahu anha belum menyampaikan bahwa akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Khuluquhu Al-Qur'an. Jadi akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Berarti apa? Hukum syariat. Karena akhlak itu bagian daripada syariat Islam. Jadi akhlak adalah bagian daripada syariat Islam. Ya. Wal itharu wal hilm wa tawadhu wa ghairu dzalik dan sebagainya. Jadi lemah lembut, kemudian juga tawadu, ya, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu di antaranya adalah kita bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Ikhwani wa rahmatullah, kemudian kita beralih ke hadis yang berikutnya, yaitu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat, ya, tidak akan masuk surga orang yang qattat. Qattat itu apa? Ain an-namam, orang yang mengadu domba, namimah. Wa huwa man yanqilu minal kalami ma lam yashhadhu aw yasma'uhu bi qasdil ifsad. Wa fi sahih Muslim bi lafzi namam, ya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Dia menyampaikan informasi yang dia tidak dengar, tidak menyaksikan langsung informasi itu. Nah, jadi dia gampang menyebarkan hoax. Karena hoax itu kalau kita sebarkan bisa menimbulkan adu domba. Ya, misalkan sekarang ini lagi rame, ya kan, kisruh, ya, banyak yang demo, misalkan kita menyebarkan berita-berita hoax tuh, ya, nah, itu bahaya tuh, hati-hati. Makanya setiap informasi yang kita dapatkan, ya, jangan kemudian gampang kita share dengan cepat gitu. Kita pelajari dulu, kita recheck dulu, karena khawatir kita bagian daripada orang ini, ya. Kalimat la yadkhul jannah itu maksudnya apa? Itu maksudnya bukan makna hakikat bahwa tidak akan masuk surga. Maksudnya apa? Dia itu nanti tidak termasuk dosa. Nah, jadi maksudnya itu adalah dosa, ya. Jadi orang yang mengadu domba itu dosa, ya. Dan termasuk ancamannya tidak akan masuk surga. Nah, bukan berarti kemudian tidak masuk surga selamanya. Selama dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tetap punya hak masuk surga, gitu ya. Ya, tapi ketika dia misalkan tetap beriman kepada Allah Rasul-Nya, lalu kemudian dia melakukan upaya adu domba, ya,
Nah, dia akan tetap masuk neraka sebagai bagian daripada dosa dia untuk dihukum, dan setelah itu dia akan apa namanya, masuk surga tetap ya. Setiap muslim man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, artinya dia bersyahadat, maka jaminannya adalah surga. Ya, nah kapan masuk surganya? Ya bisa langsung atau bisa mampir dulu ke tempat lain untuk disucikan, untuk dibersihkan. Gitu. Baik. Jadi hadis ini pendek, ya, pendek, dan syarahnya itu adalah yang pertama ada at-tahdhiru minan namimah wa juz'un fa'iliha wal farqu bainaha wa bainal ghibah. Ya. Jadi Nabi itu menjelaskan dalam hadis ini bahaya namimah, bahaya mengadu domba. Ya, dengan kalimat la yadkhulul jannata qattatun, ya. Nah, qattat dan namam sebenarnya secara istilah bahasa itu ada sedikit perbedaan, ya. Kalau nam itu adalah waladhi yahdurul waqi'ah wa yanqiluha. Jadi dia mendatangkan atau membawa fakta yang ada, kemudian dia memindahkan fakta itu kepada orang lain, menyampaikan fakta apa yang ada. Kalau qattat waladhi yasma' minal hadis malam yashhadhu. Ya, kalau qattat dia mendengar ya cerita yang dia tidak melihat langsung cerita itu. Lalu dia menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan ke semua orang-orang. Gitu. Nah, jadi beda itu. Kalau namam itu dia hadir ya pada peristiwa itu, lalu dia menceritakan kepada orang lain ya peristiwa itu. Ya, itu namanya namam. Dan tapi tujuan dia menceritakan untuk mengadu domba. Memang kejadian terjadi hal itu, tapi dia bertujuan untuk mengadu domba. Tapi kalau qattat tidak hanya tujuannya mengadu domba, tapi dia memanipulasi, bahkan dia membesar-besarkan berita yang dia dengar tapi nggak pernah dia lihat langsung. Nah, gitu. Jadi dia ya penyebar hoax, ya kan? Hoax. Ya. Nah, beda lagi yang ketiga istilah gibah. Kalau gibah itu beda dengan namimah. Kalau gibah itu kan dia menceritakan apa namanya seseorang, ya keburukan seseorang di antara teman-temannya. Gitu ya. Ini juga tidak termasuk dosa ya. Nah, agar kita terhindar ya, daripada sifat namimah, kemudian qattat dan juga gibah, maka kita perlu dikutip ya pendapatnya Abu Hamid Al-Ghazali ya bagaimana mencegah terjadinya namimah. Ya, maka yang pertama adalah ketika kita mendengarkan berita atau informasi, maka sikap kita adalah an la yusaddiquhu, tidak membenarkannya. Jadi sikap kita itu ketika dapat informasi tidak langsung membenarkan, gitu ya, tidak langsung mendengarkan, membenarkan apa yang kita dapatkan, ya. Apalagi ini kisah-kisah apa isu-isu yang sensitif misalkan. Kemudian yang kedua an yanhahu an dzalika wa yanasihuhu wa yaqbihu lahu fi'lahu, dan kita mencegah dia untuk melakukan hal itu, dan kita menasehati dia, orang yang menyampaikan berita ke kita itu, dan kita menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Kita sampaikan ya, hati-hati Anda menyampaikan berita itu. Ya, saya tidak langsung membenarkan berita itu. Anda harus memastikan ini betul apa tidak. Dari mana Anda dapat berita ini? Kasih nasihat, jangan sampai dia memberikan berita yang palsu atau hoax tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita membenci orang yang suka melakukan namimah karena Allah. Ya, kita benci bukan karena orangnya, tapi kita benci karena perbuatan namimah dia, perbuatan qattatnya dia. Ya, kita nasihati dia, kemudian kita benci dengan amalnya dia. Benci kita karena Allah. Ya. Yang keempat adalah Allah yazunna bi akhihi al-ghaib asu. Ya, janganlah kita berprasangka kepada saudara kita yang tidak ada, yang tidak hadir di tengah-tengah kita dengan keburukan. Misalkan orang itu menceritakan dengan teman dia, teman saya itu begini-begini, kita tidak mempercayai itu. Ya, kita tidak boleh kemudian bersuudzon ya kepada orang yang diceritakan oleh orang itu keburukannya. Tapi kita tidak tahu faktanya bagaimana. Kan bisa orang gibah-gibah begitu ya. Orang gibah itu kan seru kayaknya kalau menceritakan bukan orang lain. Nah, ini harus hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian daripada penyebar hoax dan penyebar gibah ya, gibahnya orang lain kepada kita. Nah,
Dan yang terakhir, kita tidak boleh ridho dengan apa yang dia ceritakan, dan juga tidak ridho pada diri kita ketika kita misalkan melakukan hal itu. Kita harus bertobat kepada Allah, dan lebih berhati-hati ya ketika mendapatkan berita atau informasi yang disampaikan oleh orang lain itu. Baik ya, jadi insyaallah demikian ya, ada 2 hadis tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadis yang pertama berkaitan dengan keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus mencintai Nabi melebihi siapapun. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan khotat, artinya adu domba ya. Karena hadis yang lain juga kalimatnya la yadkhulul jannata qattatun, ada juga kalimat yang lain la yadkhulul jannata namamun. Jadi ada 2, tapi konteksnya sama lah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk itu. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Sekarang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Akan bisa open mic atau ketik di kolom chat. Boleh berkaitan dengan materi dan briefing lain atau dengan hal lain di luar materi. Ya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi nyambung ya, Tad. Kalau untuk salawat itu tadi mungkin ini juga menjadi tambahan juga. Tadi pagi saya juga baca terjemahan di Al-Ahzab 56 itu yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi tidak hanya kita ya manusia gitu. Ternyata Allah itu juga bersalawat itu seperti itu, bukan Ustadz, dari penerjemahan yang saya tadi sampaikan. Ya. Jadi ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, para mufassir menyebutkan makna sholawat yang pertama yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat di situ, sholawat yang berasal dari Allah itu adalah rahmat. Jadi maknanya adalah rahmat. Rahmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kalau salawat yang berasal dari para malaikat itu disebut sebagai penghormatan, ya penghormatan dari para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salawat yang berasal dari hambanya atau dari dari umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad itu maknanya adalah doa. Ya, jadi kita itu sebenarnya ketika kita bersalawat kepada Nabi itu ibarat kata kita sedang mendoakan Nabi. Ya. Bukan berarti Nabi itu butuh doa, tapi doa itu akan balik ke kita, gitu ya. Ya kan, jadi selawat itu ketika kita yang menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kan kita sedang mendoakan Nabi, mendoakan keluarganya Nabi. Ya, bahkan dalam salat kita juga mendoakan keluarga Nabi Ibrahim, kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya kan? Wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi doa kita kepada para nabi itu sesungguhnya itu sebenarnya bukan untuk mereka, tapi kembali kepada kita. Doa yang kita panjatkan itu kembali kepada kita. Ya, artinya apa? Ketika Allah memberikan rahmatnya kepada para nabi, ketika para malaikat memuliakan para nabi, tentu ketika kita bersalawat kepada nabi, sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya kepada kita, sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada nabi, ya kan? Memberikan kemuliaan yang dimana malaikat memuliakan nabi, dan kita juga mendapatkan kemuliaan daripada para malaikat, sehingga para malaikat mendoakan kita juga. Gitu. Jadi konteks daripada salawat itu memang ditafsirkan itu berbeda. Jadi tidak sama makna salawat, salawatnya Allah, salawatnya para malaikat, dan salawatnya umat Nabi Muhammad SAW. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Nah,
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Sekarang seperti pertanyaan tadi, teman-teman, mau berkaitan dengan materi, ataupun di luar materi, jika kita akan jawab, insya Allah kita bisa. Itu ramai Ustaz suasananya, lagi ada kelas atau gimana? Iya, sebenarnya saya sedang di sekolah orang lain ini. Oh, pantas. Di sekolahnya SMP Negeri 1 Luwiliang ada pelatihan kepala sekolah. Nah, jadi saya ikut pelatihan kepala sekolah, pelatihan apa? Pembelajaran mendalam gitu. Ya, saya diminta ikut, saya ikut. Nah, cuma saya izin tadi barusan jam 2, saya izin sebentar ya Pak, mau ngisi dulu kajian, saya bilang. Tapi udah mau selesai sih, tugas-tugasnya udah alhamdulillah udah selesai. Silakan mungkin untuk pertanyaan lagi. Silakan. Terdengar jelas itu ya? Jelas tak dalam Iya, anak-anak. Ya gimana Bu? Boleh ini ya kayak sharing lah Ustaz. Kadang-kala apa dengan bertambahnya usia gitu ya. Kadang kita pikir gitu, apa namanya, gimana ya cara kita itu diri kita tuh biar dikenal sama Allah itu gimana gitu Ustaz. Kalau istilahnya apa namanya, ya kayaknya kalau kayak Ustadz gitu kan udah ketahuan ya apa namanya memang apa wakafkan dirinya juga gitu ya di jalan dakwah gitu. Nah ini kadang-kadang kayak kami ini kira-kira apa Ustadz biar ini gitu ya, biar tidak sia-sia gitu agar Allah tuh juga suatu ketika Allah tuh juga kenal, oh ini si Fulan yang dulu apa gitu, yang baik-baiknya gitu. Gimana tuh saat biar tumbuh gitu pemahaman seperti itu. Ya. Jadi pertama itu dikembalikan kepada pemahaman kita terkait tujuan hidup. Ya, tujuan Allah menciptakan kita. Ya, kan tujuan Allah menciptakan kita itu cuma satu, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah saja. Artinya menyembah di situ melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan, itu aja dua itu. Lakukan sekuat tenaga perintah-perintah Allah, lakukan sekuat tenaga untuk meninggalkan semua larangan Allah. Ya, ini kalau ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian ini kan menjadi visi hidup kita ya. Visi hidup manusia kan ke sana. Nah, ini sebenarnya visi yang merdeka gitu. Nah, visi yang merdeka itu apa namanya? Akan menyebabkan kita itu akan woles gitu. Woles itu ya semua yang kita lakukan hanya untuk Allah kok gitu. Bukan untuk yang lain. Itu kan hanya untuk Allah semuanya. Amal kita, pekerjaan kita, belajar kita, dakwah kita, usaha kita semua, mendidik orang tua, mendidik anak-anak kita, bekerja kita misalkan, memimpin perusahaan misalnya, itu semua arahkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal apapun walaupun itu cuma kecil ya, tapi ditujukan hanya untuk Allah. Ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apa yang kita lakukan walaupun sebesar biji zarah saja tapi diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menilainya, akan melihatnya gitu. Ya, karena Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat apa yang di dalam hati kita dan juga Allah melihat apa yang ada yang sudah kita lakukan. Jadi insya Allah tidak ada amal ibadah kita yang sia-sia. Walaupun cuma kecil, walaupun cuma senyum, walaupun cuma membuang biji duri di jalanan itu, kalau semuanya
untuk Allah, maka itu akan menjadi hal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan ini ya Allah. Semuanya karena Engkau ya Allah. Tapi harus betul-betul. Karena ada sebuah hadis lain yang menyatakan, hadis qudsi ya, bahwa ada seorang hamba di hadapan Allah menyatakan bahwa aku tuh berdakwah karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau dakwah bukan karena Allah, bukan karena aku, tapi engkau ingin dikenal, ingin populer, ya, ingin dianggap sebagai ustadz, ingin dianggap sebagai ustadzah, ya, ingin dianggap sebagai seorang alim. Nah, itu berarti kembali kepada niat kita. Ya. Ya, ada seorang abid, orang hamba yang beribadah, ya Allah aku sholat, ibadah, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, itu karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong. Engkau lakukan itu semua bukan karena aku. Engkau hanya ingin dilihat orang baik, hanya ingin dikenal sebagai orang yang baik, ya kan, di dunia ini, bukan karena Allah. Ya, nah, jadi semua amal kita tadi kita arahkan, kita niatkan hanya untuk Allah saja, hanya untuk Allah saja. Udah gitu, insya Allah semua amal kita akan dicatat. Siapapun itu, gitu ya. Ya kalau kita lihat gelar dunia ustadz misalkan, ustadz di dunia dikenal sebagai ustadz, jadi belum tentu juga. Bisa jadi orang-orang yang tidak dikenal sebagai ustadz lebih alim, lebih soleh dibandingkan ustadz, gitu kan? Ya orang yang punya gelar ustadz kan banyak, dan pelaku kejahatan ustadz juga banyak juga kan gitu. Bahkan pimpinan pesantren, ya berita-berita yang sekarang itu kan dikenal sebagai ustadz, sering bersolawat, ya kan, sering punya jamaah, berangkat umroh berkali-kali, ternyata pelaku maksiat. Ya, naudzubillah. Itu kan jadi di dunia saya sudah ditampakkan gitu bahwa orang itu bukan dilihat karena statusnya, tetapi dilihat karena ketakwaannya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang mengetahui betul derajat ketakwaan kita itu hanya kita dengan Allah saja. Makanya sudah amal apapun yang kita lakukan basisnya takwa. Kalau Allah perintahkan, walaupun mungkin perintah Allah itu tidak sesuai dengan nafsu kita, ya kita tundukkan nafsu kita, ikuti perintah Allah. Ya. Misalkan biasanya masalah harta itu kan manusia itu cenderung pelit, ya kan? Kalau perintah kan kepada kita untuk zakat, misalkan 2,5% dari harta kita harus zakatkan. Kadang-kadang manusia nggak mau berzakat, walaupun cuma 2,5%. Pelit, karena sifat manusia itu pelit. Apalagi masalah harta itu pelit banget masalah harta itu. Siapapun itu, bahkan ustadz pun juga bisa pelit. Ya kan? Artinya dia ngomong sedekah ke orang, tapi dirinya nggak pernah sedekah, nggak pernah berinfak, ya. Nah, itu jadi tidak melihat status, tapi melihat kepada ketakwaan kita. Maka kalau prinsipnya ke sana, insya Allah ya, kita punya roja, punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman yang kedua, selain kita juga punya harapan yang optimis, husnuzon kepada Allah, bahwa Allah akan mencatat semua amal kita yang baik-baik, tapi kita juga harus punya rasa takut atau khauf. Takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Takut kalau amal kita itu masih kurang. Jangan kita manusia biasa, Nabi saja yang amalnya ibarat sudah dijamin surga, Nabi tetap salat tahajud, Nabi tetap salat duha, Nabi tetap melaksanakan hal-hal sifatnya itu mungkin sunah-sunah Nabi dan sebagainya itu. Jadi ya dua tadi, ya, pertama arahkan hidup kita untuk Allah karena itu adalah visi hidup kita. Yang kedua adalah kita harus nantiasa husnuzon kepada Allah dan juga punya rasa khauf, ya, takut kepada Allah, takut amal kita tidak terima, takut kita melakukan dosa. Nah, kira-kira mungkin gitu ya tips dari Al-Fakir, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Nah, Baik, pemaparan kepada Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita cukupkan saja. Saya tidak, insya Allah masih ada urusan lain untuk pelatihannya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dalam aktivitas tentunya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Mari kita ikut kajian pada siang hari ini dengan doa alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.